Ya, shalom saudaraku semuanya. Lebih keras lagi, shalom. Ya, saya percaya keadaan kita baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa yang terjadi ketika Yesus naik ke surga. Nah, sebelum kita berbicara tentang atau kita belajar tentang apa yang terjadi ketika Yesus naik ke surga, saya mau bercerita seperti ini, saudaraku. Nah, Keluaran 19 ayat yang ke-8 berkata seperti ini. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Nah, jauh sebelum Yesus naik ke surga, ada satu bangsa yang namanya bangsa Israel, yang waktu itu dia pernah tertawan di Mesir. Cukup lama. Dan akhirnya Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel, saudaraku. Nah, dalam perjalanannya menuju tanah Kanaan, saudaraku, bangsa Israel ini mengalami banyak sekali kebaikan Tuhan. Saking banyaknya mungkin mereka sudah pokoknya siap baik kebaikan Tuhan. Mereka bangun pagi besok ada lagi kebaikan Tuhan yang lain. Dari mereka melewati Laut Merah yang terbelah, kemudian mereka nggak punya minum, kemudian Tuhan mengadakan air minum yang manis, plus puluhan pohon kurma yang mereka dapat nikmati. Mereka masuk ke padang gurun, lalu Tuhan memberikan apa? Roti mana? Roti dari surga, gratis, aku. Mereka mungkin masih keluh lagi, aku. Sorenya didatangin apa? Tuhan mendatangkan burung puyuh, aku. Saking banyak saudaraku kebaikan Tuhan yang bangsa Israel alami ini, mereka mungkin merasa terbiasa. Tapi merasa terbiasa dengan mental budak, saudaraku. Karena budak melakukan segala sesuatu, saudaraku. Sampai akhirnya mereka bilang ke Musa, Musa, ngomong sama Tuhan, kalau berkat itu berdasarkan kebaikan kami lah. Kami mampu kok, kami sudah biasa melakukan segala sesuatu. Dulu di Mesir juga kami kerja, kami melakukan segala sesuatu. Hari ini juga ngomong sama Tuhan. Berkati kami berdasarkan kebaikan kami. Kami maksudnya adalah bangsa Israel. Nah, saudaraku, dulu sebelum saya mengenal Yesus yang sesungguhnya, saudaraku, dalam pikiran saya begini, saudaraku, karena saya diajar oleh banyak orang, saudaraku, ya. Saudaraku tentu tahu ya, dulu, zaman-zaman dulu itu biasanya, saudaraku, kalau khotbah di gereja, saudaraku, 2 kali orang lokal, 2 kali pembicara dari luar. Dan dulu saya banyak sekali terima pengajaran yang bermacam-macam, sampai ada orang yang ngomong begini, saudaraku, kita itu sanggup melakukan perintah-perintah Tuhan dengan kekuatannya Tuhan. Padahal, saudaraku, ayat itu enggak pernah ada loh, saudaraku. Yang ada hanyalah kita sanggup, saudaraku, menjalani penderitaan. Kita diberi kekuatan untuk menjalani penderitaan. Penderitaan akan apa? Akan akibat mengabarkan Injil. Tapi enggak pernah ada tuh, saudaraku, ayat di Alkitab ditulis, kalau kamu melakukan perintah-perintah Tuhan, hukum Taurat, kamu akan diberi kekuatan oleh Tuhan. Kamu akan dikuatkan oleh Tuhan. Itu enggak ada, saudaraku. Nah, mengapa? Saudaraku, karena memang enggak pernah ada orang yang bisa melakukan hukum Taurat, saudaraku. Tentu Anda sudah berkeluarga. 1 hari, 2 hari mungkin pasangan Anda mungkin enggak pernah melakukan kesalahan. Enggak melakukan kesalahan. Seminggu, 2 minggu, sebulan. Lah yo, mesti ada omongan kayak gini. Lah yo kan aku udah bilang toh kemarin jangan gini. Kan nanti gini, pasti ada omongan kayak gitu, saudaraku. Mengapa, saudaraku? Karena enggak ada manusia yang secara teknis itu sempurna dapat melakukan 100% perintah Tuhan atau hal-hal yang berkenan kepada sesama manusia, saudaraku. Nah, dan memang enggak bisa, saudaraku, bangsa Israel itu melakukan hukum Taurat, saudaraku. Faktanya, saudaraku, ayat ini berkata seperti ini, saudaraku, Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa. Dan pada hari itu tewaslah kira-kira berapa, saudaraku? 3.000 orang dari bangsa itu. Mengapa, saudaraku? Karena hukum Taurat itu ini enggak ngomongin 10 perintah Allah aja, saudaraku. Ini ngomongin ratusan hukum dan
turunan-turunannya saku. Contohnya saku, misalkan saku, ini adalah Gunung Sinai saku. Ini adalah batas, orang nggak boleh lewat saku. Tapi ada saja saku, orang saku yang nyenggol batas ini saku, yang iseng mungkin saku. Nyoba gini aja saku, Anda ini batas Gunung Sinai saku. Tangan Anda begini aja saku, itu sebenarnya sudah melanggar batas saku. Itu sudah melanggar hukum Taurat saku. Makanya waktu itu saku banyak orang yang enggak sanggup, bahkan Alkitab ngomong 3.000 orang apa? Mati. Jadi kalau ada orang yang ngomong saku di sekitar kita saku, kita kan harus melakukan semua perintah Tuhan saku. Saya bilang saku, enggak akan pernah ada orang yang bisa melakukan semua perintah Tuhan dengan sempurna saku. Yang percaya katakan amin saku. Enggak pernah ada saku. Nah, oleh sebab itu saku, ayat ini berkata seperti ini saku. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia apa? Sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya saku. Jadi apa yang Yesus selesaikan saku? Apa yang Yesus selesaikan? Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk apa? Menggenapinya. Kita enggak akan pernah bisa melakukan hukum Taurat saku. Hanya satu pribadi yang bisa. Siapa namanya saku? Yesus Kristus. Dia yang melakukannya untuk kita. Ini satu hal yang berbeda saku. Saya ulang lagi saku. Ini satu hal yang berbeda dengan orang yang mempercayai bahwa Tuhan itu memberikan kekuatan untuk melakukan perintah Tuhan. Itu enggak pernah ada kebenaran seperti itu saku. Yang benar adalah apa? Yesus yang menggantikan kita. Untuk apa? Melakukannya saku. Ya. Keselamatan kita itu enggak gratis saku. Keselamatan kita itu dibayar oleh seseorang saku. Yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Hukum Taurat juga saku, hukum Taurat bukan ditiadakan saku, tapi digenapi oleh Yesus Kristus. Yesus tahu saku kita enggak akan pernah bisa saku untuk melakukannya. Oleh sebab itu dia yang datang ke dunia, dia yang mau menyelesaikannya, bahkan sudah diselesaikannya untuk siapa saku? Kita. Sehingga saku kita enggak perlu melakukan sesuatu hal yang susah payah, yang menyakiti diri kita untuk supaya kita puasa boleh enggak? Boleh. Ketika Anda menikmati hubungan Anda dengan Kristus, Anda boleh berpuasa. Seharian di kamar baca Alkitab boleh banget. Tapi puasa bukan untuk supaya Tuhan disenangkan, saku. Ya. Jadi ini satu hal yang berbeda. Kalau ada beberapa teman mungkin di rumah yang lihat nonton video ini yang lupa, saya akan bicarakan kembali bahwa puasa, baca Alkitab, dengerin firman Tuhan, dengerin khotbah, itu adalah buah dari kepercayaan kita kepada siapa? Kristus. Ada orang yang mungkin sudah percaya Yesus, tapi mungkin jarang datang ke gereja, baca Alkitab bolong-bolong, tetap diberkati enggak? Tetap saku. Karena berkatnya, bukan karena kebaikan kita sebagai manusia yang apa? Melakukannya saku. Nah, sehingga sebelum Yesus kembali ke surga saku, dia sudah selesaikan urusan kita di bumi. Supaya apa saku? Ketika Yesus sudah menyelesaikan, Yesus sudah melakukan semua hukum Taurat saku, tugasnya sudah selesai. Artinya saku, hari ini kita bukan dalam perjanjian lama hukum Taurat, tetapi dalam perjanjian baru kasih karunia saku. Artinya kehidupan Anda pasti diberkati, pasti diselamatkan saku. Nah, kita masuk saku. Apa yang Yesus lakukan di surga ketika dia sudah selesaikan misinya di bumi saku, dia naik ke surga saku. Jadi apa yang Yesus lakukan di surga saku? Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan apa? Membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada kamu pun
berada saku. Yesus sediakan tempat bagi kita saku. Memang saku ada ayat Alkitab ngomong saku di bumi seperti di surga saku. Kehidupan di bumi ketika kita memiliki Yesus sangatlah apa? Indah banget saku, penuh mujizat saku. Tapi saku, saya mau bilang begini saku. Tempat terbaik di bumi itu saku jauh kalah daripada tempat di surga yang paling sederhana pun saku. Artinya apa saku? Di bumi saku, ini hanya sementara saku. Kita berdoa, di tempat ini kita berdoa kita berumur 120 tahun. Ada yang ngomong pengen umur 100 tahun saku. Tapi ketika kita sudah ke surga saku, waktu yang kita habiskan itu lebih daripada 120 tahun kita di bumi saku. Ya. Alkitab juga berkata, pikirkanlah pikiran yang di apa saku? Atas saku. Ya. Kita menikmati hidup kita di bumi karena Yesus sudah mengaruniakannya. Yesus memberkati kita di bumi, tapi percayalah saku, tempat di atas itu jauh lebih apa? Jauh lebih indah banget saku. Ya, saya enggak ngomong ini supaya Anda cepat-cepat pergi ke surga saku, enggak. Saya pengen kita masih bersama-sama di tempat ini saku untuk cerita tentang Yesus kepada semua orang, semua teman-teman kita saku. Saya juga enggak berkata seperti ini karena ya kan kamu enggak punya rumah lantai 3, kamu kan belum punya mobil sport saku, enggak saku. Memang di surga nanti akan jauh lebih indah saku. Tapi jangan cepat-cepat saku, nikmati aja yang di bumi ini, jangan cepat-cepat pergi saku ya. Ya, Yesus juga menyediakan upah saku. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk apa? Tuhan, bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai apa? Upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya saku. Maksudnya apa saku? Ya. Orang yang percaya Yesus pasti masuk surga saku. Yang percaya angkat tangan. Oke, kita tes. Yang percaya kita semua masuk surga saku, boleh angkat tangan? Oke. Raja, kamu percaya masuk surga? Ya, oke. Nah, saku, semua masuk surga saku. Tapi apakah ketika kita di surga kita mendapatkan sesuatu yang berbeda? Saya jawab berani iya saku. Satu ketika kita akan bahas khusus hal ini saku. Semua masuk surga saku, tapi Tuhan kasih upah buat kita masing-masing saku. Nah waktu saya ngomong ini saku, Anda nggak perlu ini saku, Anda nggak perlu terintimidasi. Waduh aku orang biasa nih, nggak kayak yang di depan ini saku. Saya bilang kita semua pasti mendapatkan upah di surga saku. Saya pribadi melihat saku, semua dari Anda itu luar biasa. Semua dari Anda itu terlibat pekerjaan Tuhan saku. Amin. Saya melihat hari Jumat teman-teman latihan di sini untuk persiapan hari Minggu. Saya juga melihat banyak teman-teman yang lain juga ada di depan, di sound system, di Aser. Di waktu yang lain saya juga melihat banyak dari Anda menyiapkan tempat makanan yang luar biasa untuk kita itu dapat berkumpul, ngobrol, dengerin firman, dengerin pengajaran, saku. Dan itu Anda lakukan dengan teratur, saku. Dan saya percaya Anda dapat upah yang luar biasa di surga. Amin. Ada juga mungkin yang di luar kita tahu, saku. Ada orang yang mengunjungi ke tempat A, ke tempat B, saku. Nah, terutama untuk Anda-Anda yang lansia, saku, saya mempercayai, saku, Anda akan pernah atau Bu Lina pasti pernah mengunjungi Anda, saku. Itu pelayanan yang luar biasa, enggak yang mungkin enggak semua orang lihat, saku. Ada juga mungkin ketika kita mendengarkan khotbah di tempat ini, ada guru-guru juga HKM di atas yang ngajar anak-anak dengan sabarnya, saku. Kita semua dapat upah Tuhan Yesus, baik di bumi dan di mana? Surga. Jadi ketika saya berbicara tentang upah, saku, enggak perlu terintimidasi itu. Aku kan sudah tua, orang biasa, saku. Saya mempercayai, saku, Anda sudah terlibat, saku. Saya mempercayai bahwa Anda punya doa-doa yang luar biasa untuk hamba Tuhan di tempat ini. Ya, ada orang yang memberkati HKM saku tanpa kita ketahui. Ada orang yang menyumbang saku tanpa kita ketahui, saku, untuk pekerjaan Tuhan, saku. Semua yang kita lakukan, saku, saya mempercayai Tuhan Yesus memberikan kita upah yang luar biasa.
Karena itu, saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu apa? Dalam pekerjaan Tuhan. Ayatnya ada, saudaraku. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu apa? Tidak sia-sia. Yang percaya katakan, amin. Waktu saudara dengerin firman di tempat ini, waktu saudara jadi asal di depan, waktu saudara main musik, waktu Anda aktif, ikut komunitas sel, waktu Anda melayani pekerjaan Anda di kantor Anda, waktu Anda share gambar atau ayat roti perjamuan Tuhan ke orang lain dan terbaca oleh orang yang enggak kenal Yesus, itu pekerjaan Tuhan, saudaraku. Ketika kumpul di tempat ini, itu persekutuan dengan Tuhan, saudaraku. Waktu, hari-hari, saudaraku, usaha, dana, apapun yang Anda lakukan, saudaraku, yang hubungannya dengan Injil dan Yesus Kristus, saudaraku, semua tidak akan pernah kembali apa dengan sia-sia. Saya melihat banyak dari Anda makin tahun hidupnya makin diberkati, makin makmur, saudaraku. Ada yang mungkin dulu punya beban kewajiban tertentu tentang finansial, saudaraku. Saya melihatnya semakin ringan, semakin dapat teratasi, dan lihatlah tahun-tahun di depan itu hal-hal yang hilang dari Anda itu pasti akan kembali, saudaraku. Anda mungkin rugi beberapa waktu yang lalu, saudaraku, tapi Anda tetap memutuskan untuk datang ke gereja, untuk ikut persekutuan, untuk tetap melayani seperti biasanya tanpa Anda menghiraukan perasaan Anda yang mungkin kemarin gagal dalam pekerjaan, habis ditipu orang, tapi Anda tetap fokus sama Yesus. Yesus memperhitungkannya, saudaraku. Karena Alkitab ngomong, sia-sialah kamu berjaga kota apabila tidak Tuhan yang menyertai, saudaraku. Tapi Yesus menjamin, saudaraku, melalui perkataan Paulus ini, saudaraku, 100%, saudaraku, ketika Anda melakukan, ikut terlibat dalam pekerjaan Tuhan, pekabaran Injil, saudaraku, jerih payah Anda enggak pernah sia-sia, saudaraku. Amin. Tepuk tangan dong buat Yesus dong. Yesus menyediakan penolong. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan siapa penghibur itu, saudaraku? Roh Kudus, saudaraku. Apa sih itu Roh Kudus, saudaraku? Ya, satu ketika kalau engkau dalam posisi yang sulit, persimpangan, bingung mau memutuskan yang mana, saudaraku, tiba-tiba dalam hatimu ada perkataan, kamu pilih ini aja. Kan ini begini, ini begini, ini begini, kayak gitu. Waktu saudara mungkin mengalami kegagalan, saudara mengalami problem, saudara mengalami permasalahan, ada suara yang ngomong begini, percayalah, Yesus pasti tolong kamu. Tenang aja lah, gak usah khawatir, kamu pasti ditolong Tuhan. Nah, pasti ada suara-suara seperti itu, dan saya bilang, itu adalah suara siapa, saudaraku? Roh Kudus. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Lah, Roh Kudus yang kita miliki adalah Roh Kudus yang sempurna, saudaraku. Mengapa sempurna, saudaraku? Karena dia nilainya enggak 50%, dia nilainya enggak 70%. Ada orang yang percaya Roh Kudus yang kita miliki itu ya setengah lah, nanti kalau kita doa, ya, berapa hari nanti Roh Kudus kita akan full tuh, kayak charger tuh. Enggak seperti itu, saudaraku. Mau kita sadar Roh Kudus ada atau tidak, dia tetap sempurna di dalam kehidupan kita, saudaraku. Roh Kudus yang kita miliki bukan seperti roh yang ada di perjanjian lama seperti Saul, saudaraku, yang cuma hinggap, saudaraku. Terus kalau dia berdosa, berbuat jahat, rohnya pergi, saudaraku. Enggak seperti itu, saudaraku. Alkitab ngomong tubuhmu adalah bait Allah. Itu statement, saudaraku, bukan permintaan, bukan pertanyaan. Itu statement. Itu pernyataan bahwa tubuh kita itu bait Allah. Dan Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita.
Waktu kita tidak memaksimalkan Roh Kudus, kita mungkin nggak berkomunikasi dengan suara Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, bukan berarti Roh Kudus itu separuh, bukan berarti Roh Kudus itu nggak sempurna. Dia sempurna, saudaraku. Hanya beberapa orang mungkin nggak sadar kalau di dalam dirinya ada Roh Kudus, saudaraku. Oleh sebab itu firman Tuhan disampaikan, saudaraku. Firman Yesus disampaikan supaya kita selalu disadarkan. Bukan dipenuhkan, bukan ditambah. Karena memang apa yang ada di dalam kehidupan kita sudah utuh, sudah sempurna, saudaraku. Oleh sebab itu Anda hanya tinggal memaksimalkan apa yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Maksudnya apa memaksimalkan? Setiap kali Anda buat keputusan-keputusan penting, setiap kali Anda bingung, jangan ketik di Google atau sekarang ChatGPT, saudaraku. Kalau Anda pernah ngerasain ChatGPT, saudaraku, itu jawabannya lebih luar biasa dari pendeta kadang loh, saudaraku. Tapi saya mau bilang, saudaraku, bahwa yang terbaik itu selalu datang dari siapa, saudaraku? Yesus Kristus. Kalau Anda bingung, kalau Anda punya satu tantangan, Anda mau pilih mana nih? A atau B atau C, saudaraku? Anda bisa ngomong sama Roh Kudus, saudaraku. Dan Roh Kudus pasti akan memberikan pewahyuan, memberikan jawaban. Lewat apa? Firman Tuhan. Saudaraku. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu, saudaraku. Yesus memberikan kita Roh Kudus, hari ini dia di sebelah kanan Bapa di surga, saudaraku. Tapi satu masa dia akan kembali kepada kita, saudaraku, menjemput kita, saudaraku. Nah, ini yang sering membuat orang tuh khawatir, saudaraku. Makanya kemarin saya sempat ngomong, saudaraku, kekhawatiran orang Kristen baru itu apa sih? Aku diselamatkan apa enggak ya? Waktu aku nanti Tuhan datang kedua kali, aku itu masuk surga apa enggak ya? Itu kekhawatiran orang Kristen baru, saudaraku. Terus kekhawatiran orang Kristen lama gimana? Ya, udah tanggal 25 nih. Piye nih Tuhan? Katanya engkau memberkati dan sebagainya. Tapi saya mempercayai, saudaraku, kita yang di tempat ini mempercayai bahwa Yesus penolong kita, saudaraku. Kita enggak bermasalah dengan dua hal itu. Yang percaya katakan, kita mempercayai bahwa kita pasti diselamatkan, saudaraku. Kita mempercayai bahwa hidup kita dijamin Yesus, saudaraku. Baik di dunia ini maupun di surga nanti, saudaraku. Oleh sebab itu seharusnya kehidupan orang Kristen adalah menikmati dengan penuh sukacita, saudaraku. Amin. Tanggal 2 ya Pak. Tanggal berapa nih? 21 nih. Sukacita, saudaraku. Dompetmu mungkin beberapa di antara kamu, enggak semua saya yakin, mungkin dompetnya nih mulai menipis nih, rekening mulai kosong nih, saudaraku. Makanya, saudaraku, hari Minggu datang ke gereja, saudaraku. Senin, saudaraku, pagi Anda buka WA grup kita, saudaraku. Selasa Anda buka YouTube CKI Puri Marina, saudaraku. Lihat khotbahnya Pak Yakub yang kemarin, saudaraku. Tentang apa? Saudaraku. Kalau perlu catat, saudaraku. Dengerin khotbah Selasa tentang khotbahnya Pak Yakub, saudaraku. Anda catat, saudaraku. Pasti ada banyak hal baik yang saudara bisa hafalkan di luar kepala, Anda bisa ucapkan dimanapun kau berada. Rabu pagi buka lagi, saudaraku, WA grup, saudaraku. Anda akan dapat ayat, saudaraku, ketik, amin, gitu, saudaraku. Besoknya buka YouTube lagi, CKI Puri Marina, lihat khotbahnya Pak Vincent, saudaraku. Setiap hari, saudaraku, ya, yang Anda dengarkan adalah kabar baik, saudaraku. Mengapa ada orang-orang, saudaraku, ya teman-teman kita yang lain, saudaraku, ketika ngomongin hal ini, saudaraku, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dia akan kembali, saudaraku. Beberapa orang menjadi takut, kenapa? Karena mereka tidak mempunyai kepercayaan yang benar. Nah, nanti kita akan sampai ke situ, saudaraku. Dalam pikiran mereka, saudaraku, ya kalau aku ke surga, aku harus kedapatan baik. Saudaraku. Kenyataannya, saudaraku, kita enggak pernah tahu kapan Yesus datang, saudaraku.
Tapi kita tahu, saku, kapanpun Yesus datang, kita pasti akan diangkat, saku. Kita akan sampai ke bagian itu, saku. Yesus memberkati, saku. Lukas 24 ayat yang ke-50 sampai ke-51. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia apa? Mengangkat tangan dan memberkati siapa? Mereka. Mereka itu siapa? Jumlahnya berapa? Ada orang-orang yang hadir waktu Yesus naik ke surga itu jumlahnya 500 orang, saku. Nah, orang bilang, saku, mana mungkin ada Yesus, mana mungkin dia naik ke surga, saku. Saksinya 500 orang, saku. Anda enggak mungkin membuat mobilisasi supaya 500 orang itu berkata enggak, padahal mereka melihat bahwa Yesus terangkat ke surga, saku. Yesus bagi beberapa orang, saku, enggak nyata. Dongeng nih, jangan-jangan, saku. Tapi kita mempercayai Yesus pernah ada di bumi ini. Dan hari ini kita mempercayai siapa? Yesus sebagai juru selamat pribadi kita, saku. Dia angkat tangan, saku. Makin lama angkat tangan, makin lama makin naik, saku. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat kemana? Surga. Waktu dia naik ke surga, dia apa, saku? Angkat tangan, Terus masih ada gitu hari ini orang ngomong, ya Yesus kan ini memberkati kita supaya kita dewasa dong. Maksudnya gimana? Iyalah, ya kan kita harus setia dulu, kita harus ini dulu supaya kita Ada orang yang masih percaya Yesus seperti itu, saku. Padahal jelas-jelas Alkitab ngomong, saku, kalau dia mau kita bertobat. Di pengkhotbah ada, saku, dia itu memberkati kita dengan kebaikannya, saku. Kalau dia memberkati kita dengan cara-cara, dia kasih kita sakit, dia kasih kita tes, ujian. Lah apa bedanya, maaf, saku, dengan ilah-ilah yang lain, saku. Buat apa kita hari ini ke gereja kalau Yesus seperti itu? Mohon maaf, saku. Tapi Yesus kita adalah Yesus yang baik, saku. Bahkan tanpa meminta pun, saku, seringkali kita pasti ngomong gini, saku, duh, kok Yesus kok ngerti banget ya, aku butuh ini. Pas lagi waktunya, pas lagi keadaannya, pas lagi jumlahnya. Saku, kau pernah mengalami hal itu? Iya. Bahkan kadang tanpa ngomong pun kepada Tuhan, saku, dia memberkati engkau dengan kebaikannya, saku. Makanya, saku, Alkitab ngomong seperti ini, saku. Di dalam Mazmur 23 ayat yang pertama. Tuhan adalah gembalaku. Terus apa? Anda kalau lihat di bahasa Inggrisnya, ada memang yang sama dengan terjemahan itu, tetapi kalau dalam bahasa Inggrisnya, ada terjemahan yang berbeda. Terjemahannya apa, saku? I shall not want, saku. Artinya apa, saku? Waktu kamu memiliki Yesus sebagai gembalamu, saku, kamu seharusnya sedang enggak punya keinginan apa-apa lagi, saku. Atau kamu mungkin enggak kepikiran meminta apapun, saku. Loh kan kita butuh, loh kan kita sudah memiliki segalanya, saku. Kita enggak ngomong diri kita sehat pun, iyalah. Dia Bapak kita, saudaraku, kerinduannya kita diberkati, kerinduannya itu kita sehat lebih daripada kita menginginkan hal itu, saudaraku. Dan kabar baiknya, apa yang diinginkan, yang dicari manusia, saudaraku, ya, Matius 6 ayat 33 ngomong seperti ini, saudaraku, itu cuma tambahan, saudaraku. Nah, ketika engkau punya Yesus, saudaraku, seperti minggu lalu, saudaraku, engkau punya segalanya, saudaraku. Makanya di khotbah, kalau enggak salah 2 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu, saya ngomong, kita sembah Tuhan aja. Dalam keadaan, seperti Daud, engkau mau keadaan apapun, dia selalu meninggikan siapa? Yesus. Mau dia dikejar musuh, mau dia dibunuh Saul, apa yang dia lakukan, malah nulis lagu, malah nyembah Tuhan, Kenapa? Karena dia tahu, Tuhan itu bersamanya. Dia tahu siapa yang dia sembah, Nah, kalau kita tahu siapa yang kita sembah, kita enggak akan pernah khawatir tentang apapun, Mau Yesus datangnya jam 2 pagi, jam 12 malam,
dalam keadaan kita apapun, saku, kita nggak akan pernah apa? Takut, saku. Ada yang khawatir, saku, nanti Yesus waktu datang aku lagi berbuat kesalahan gimana, saku. Kita nggak tahu Yesus datangnya kapan, saku. Tiba-tiba Anda dikejar waktu, pekerjaan, saku. Anda di jalan sedikit ngebut, saku. Lampu sudah kuning, saku. Habis kuning apa biasanya? Merah, biasanya. Ya, Anda tetap bablas, saku. Salah enggak? Jadi salah, saku. Dosa kecil sama dosa besar salah enggak? Sama enggak? Sama. Terus waktu saudara nerobos lampu merah, Yesus datang. Lah, toh. Anda usia mungkin 45 tahun misalkan, sepanjang umur Anda sudah melayani Tuhan, Anda sudah percaya pada Yesus, tiba-tiba karena hal seperti itu, terus Yesus datang, saku. Anda pas melakukan kesalahan. Terus Anda enggak jadi naik ke surga, Anda enggak jadi diangkat gara-gara kayak gitu. Saya bilang, Yesus enggak adil kalau seperti itu, saku. Yesus itu Tuhan yang adil, saku. Bahkan Yesus itu Tuhan yang penuh kasih, saku. Contohnya gimana? Penjahat yang di sampingnya Yesus. Ada 2 penjahat, saku, di sampingnya Yesus. Salah satu ngomong, Yesus, kalau engkau datang sebagai raja ingat aku. Terus Yesus ngomong apa? Hari ini juga engkau dan aku sudah ada di taman Firdaus, saku. Kita mungkin menerka-nerka, apakah sepanjang hidup orang ini berbuat jahat, saku? Mungkin, saku. Terus tiba-tiba waktu ketemu Yesus, dia percaya. Loh, jemaat Tuhan, Yesus itu Tuhan, tahu segalanya. Dia tahu isi hatinya enggak? Tulus enggak? Atau sekedar dia cuma ngomong kalau mau mati aja? Yesus tahu, saku, dia percaya. Sepanjang kehidupannya mungkin berbuat jahat, berbuat dosa. Tiba-tiba waktu di akhir hidupnya, dia ngomong, Yesus, aku mempercayamu. Terus Yesus ngomong, saku, hari ini juga engkau dan aku sudah ada bersama-sama di taman Firdaus, saku. Nah, orang yang mempercayai hukum Taurat, dongkol banget, saku. Ya elah, gile, aku sepanjang hidup aku doa, aku puasa, aku persembahan, aku melayani Tuhan. Dia yang seumur hidup begini, ini enggak surat izin supaya Anda, ya wes toh, aku berbuat jahat aja, ngerampok, terus mati aku ngomong, Yesus aku percaya sama kamu, selesai. Enggak gitu juga, saku. Tapi, saku, bahwa Yesus penuh kasih. Ya, Yesus itu adil, saku. Dia enggak akan biarkan engkau, saku, tiba-tiba seumur hidup engkau mempercayai Yesus. Terus waktu dia datang tiba-tiba engkau enggak diangkat karena satu kesalahan kecil. Enggak, saku. Selesai ya, saku, clear ya, saku ya. Engkau pasti selamat. Engkau pasti masuk surga, saku. Engkau pasti diberi upah oleh Yesus. Pasti, saku. Pasti. Karena saya pribadi melihat buah Anda ketika Anda mempercayai Yesus, ketika Anda bergereja di tempat ini, saya melihat buah itu, saku. Saya merasakan buah itu. Saya melihat dengan mata kepala sendiri Anda mengerjakan pekerjaan Tuhan. Bukan karena Anda terpaksa. Makanya saya sering bilang, ya kalau enggak melayani enggak apa-apa, enggak dosa. Ada beberapa orang juga yang hari ini dulu nyanyi di sini, dulu main di sini, masih ada di tempat ini, toh hari ini enggak pelayanan, enggak apa-apa, enggak dosa. Tapi ada banyak orang juga, seperti Anda yang datang ke tempat ini, Anda melayani pekerjaan Tuhan, dan saya berkata bahwa Anda akan terima upah baik di bumi maupun di mana? Surga. Kita baca bersama-sama, saku, dengan suara yang paling keras, saku. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang apa? Kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga, saku. Jadi, saku, jangan pernah khawatir, saku, seperti beberapa orang yang di luar circle kita, di luar tempat ini, saku. Mereka khawatir, saku. Duh, nanti kalau Yesus datang, terus aku enggak diangkat, piye, saku. Karena banyak di antara kita yang sudah dewasa, yang sudah berkeluarga, saya yakin pernah nonton film tentang pengangkatan, saku. Apa yang terjadi, saku? Ya,
Di film itu mungkin pengangkatannya, peristiwanya cuma 5 menit, saku. Sejam setengahnya apa, saku? Penderitaan, ya toh? Peperangan. Nah, kalau Anda pernah lihat versi film akhir zaman, ya, versi Yayasan di Semarang, ya, tahu ya, yang sama Yayasan di Semarang, ya, ya. Orang-orang pada diangkat, terus tiba-tiba ada orang Kristen yang enggak diangkat, akhirnya disiksa. Bahkan ada orang Kristen, saudaraku, yang memberitahukan kepada kita semua bahwa akan ada banyak orang yang disiksa di akhir zaman nanti, saudaraku. Saya bilang itu bukan kebenaran yang sesungguhnya, saudaraku. Amin. Itu bukan kebenaran yang sesungguhnya, saudaraku. Yesus itu baik, penuh kasih. Lah kalau orang yang seumur hidupnya waktu mau mati sama Yesus saja diselamatkan, saudaraku. Nah bagaimana dengan kita, saudaraku? Kalau Yesus menyelamatkan orang itu, saudaraku, yang cuman akan hidupnya ngomong, saudaraku, Yesus kalau engkau balik ke surga, ya, ingat aku deh. Nah, terus kita yang sudah percaya sejak lama tiba-tiba enggak diselamatkan, tiba-tiba di sebuah film atau di banyak tontonan, ada banyak orang Kristen yang diperlihatkan, dipertontonkan, mengalami siksaan di akhir zaman. Itu bukan kebenaran, saudaraku. Kebenarannya adalah setiap kita diselamatkan, saudaraku. Dalam keadaan apapun, saudaraku. Engkau mungkin lagi pas tiba-tiba Yesus datang ke dunia ini. Mungkin, saudaraku, amit-amit enggak terjadi, saudaraku. Contohnya saya aja deh. Misalkan, saudaraku, pas waktu Yesus mau datang ke dunia ini, tiba-tiba saya lagi lost in space, aku. At the moment, saya kayak nggak ngerasa orang Kristen lagi karena saya emosian. Saya lagi tengkar sama seseorang, terus Yesus datang. Terus masa gara-gara kayak gitu saya nggak naik ke surga, saya nggak diangkat Tuhan, saudaraku? Nah kalau Yesus seperti itu, dia nggak adil, saudaraku. Nah penjahat di sampingnya Yesus, selamatkan kok. Masa aku enggak, saudaraku? Sekali lagi, saudaraku, waktu saya berkata seperti ini, saudaraku, saya enggak nyuruh Anda untuk seumur hidup berbuat jahat, tiba-tiba sampai akhirnya terus Anda ngomong, aku percaya lagi ya, enggak seperti itu, saudaraku. Maksudnya adalah, saudaraku, dalam keadaan apapun, saudaraku, ya, mau gelap atau apa? Terang, siang atau malam, Anda terlepas dari murka Allah. Anda diselamatkan, saudaraku. Jadi hari ini, saudaraku, saya mau bilang kepada kita semua, saudaraku, kita semua diselamatkan. Kita semua diangkat Yesus ke surga, saudaraku. Tempat yang paling indah itu, saudaraku. Saudaraku, tapi, saudaraku, selama kita belum naik ke surga, saudaraku, Yesus juga memberkati kehidupan kita, saudaraku. Supaya apa, saudaraku? Supaya lebih banyak orang di dunia tahu siapa Yesus yang ada di dalam kita, saudaraku. Yang percaya katakan amin. So, jadi buat jemaat Tuhan yang di rumah, teman-teman di rumah yang kok mungkin masih punya pikiran seperti ini, saudaraku, tuh aku nanti diselamatkan enggak ya? Saya bilang kita semua yang percaya Yesus diselamatkan. Enggak ada yang tertinggal di bumi, saudaraku. Semuanya diselamatkan. Karena saya mempercayai orang yang percaya kepada Yesus merasakan kasih Yesus. Nah, orang yang merasakan kasih Yesus enggak akan pernah mau duduk diam. Dia pasti datang ke gereja, kasih persepuluhan persembahan, kasih taburan, atau dia ngomong sama orang lain, tuh apa ya yang bisa saya bantu ya? Saya mempercayai hal itu, saudaraku. Ya. Kamu mau enggak besok ketempatan komsel? Oh, mau. Selalu ada orang yang seperti itu karena dia merasakan kasih Yesus. Saya khusus jemaat Tuhan di tempat ini saya mau berkata, pertama, kita semua diselamatkan, amin. Kedua, kita semua mendapatkan upah di surga, amin. Ketiga, selama di bumi kita diberkati oleh siapa? Yesus Kristus. Tepuk tangan buat Yesus Kristus, saudaraku. Bagian terakhir, saudaraku, saya minta pemain musik maju. Ya, jangan takut saat kiamat apa, saudaraku? Tiba, saudaraku. Karena ketika pertempuran terakhir berlangsung, kita sudah diangkat Yesus. Apa sih maksudnya pertempuran terakhir? Nah, kalau Anda buka kitab Wahyu, saudaraku,
ada cerita seperti ini. Nanti ada malaikat Michael datang ke dunia, terus dia berperang sama naga yang keluar dari laut. Saudaraku, kalau Anda buka kitab Wahyu itu seperti perang-perangan, saudaraku. Aduh, kayak gitu. Ada yang mungkin ngomong seru, tapi buat saya itu ngeri sekali, saudaraku. Oleh sebab itu Tuhan baik, saudaraku. Ya, kenapa? Kisah 7 jemaat hanya sampai di kitab Wahyu pasal ke berapa? 3. Setelah itu terjadi perang dan enggak pernah dibahas lagi jemaat Tuhan setelah pasal ke-3 atau ke-4. Artinya apa, saudaraku? Ya, setelah kita mempercayai Yesus, kita pasti diangkat ke surga bersama-sama dengan Dia, dan Dia datang, saudaraku, sama seperti Dia naik ke surga. Waktu Dia datang kedua kali dengan posisi apa, saudaraku? Memberkati. Jadi justru seharusnya waktu Yesus akan datang kedua kali, waktu itu semakin dekat, saudaraku, kita semakin bersuka cita. Karena kita enggak akan ditinggal, saudaraku. Jadi saudaraku yang di rumah, yang kau melihat satu kengerian bahwa, waduh aku jangan-jangan ditinggal, terus nanti ngalami siksaan, terus nanti ketemu antikris dan sebagainya. Enggak, saudaraku. Kita sudah diangkat Yesus. Jadi kamu enggak perlu khawatir. Kamu enggak akan mengalami hal-hal yang difilm-filmkan itu, yang enggak benar itu, yang bukan kebenaran itu, kita enggak akan pernah ngalami, saudaraku. Amin. Oleh sebab itu pagi hari ini kita mau bersyukur bahwa Yesus baik dalam kehidupan kita. Kita nyanyi satu lagu, saudaraku. Terima kasih Tuhan. Yuk. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami. Katakan dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih Yesus sambil angkat tanganmu dan katakan terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur. Sekali kita pujikan lagu ini dengan penuh percaya, dengan penuh syukur bahwa Yesus baik dalam kehidupan kita. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya serahkan selanjutnya pada Bapak untuk Gembala. kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasih Tuhan, kita berdiri bersama-sama. Mari kita bersyukur kepada Yesus yang terus mengasihi kita dan menyayangi kita. Bersama-sama katakan terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau berikan. buat anugerah yang kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagi. Bersama-sama kita mau katakan terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Jemaat yang dikasih Tuhan, jangan pernah takut dan khawatir tentang apapun juga. Percayalah, kita memiliki Yesus bukan hanya sebagai juru selamat kita, tetapi Dia juga adalah penebus hidup kita. Dia yang sudah membeli dan membayar lunas kehidupan kita. Dan hari ini kita adalah miliknya seutuhnya dan sepenuhnya. Kita adalah kawanan domba gembalaannya. Dia adalah gembala kita. Dan Yesus adalah gembala kita yang amat baik. Dia yang akan memimpin kita, menuntun kita
ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Artinya Tuhan akan memimpin kita, membimbing kita ke tempat-tempat di mana kita bisa menikmati, menemukan persediaan Tuhan yang melimpah-limpah. Tuhan akan memimpin kita di sepanjang tahun ini. Tuhan sendiri yang akan menuntun kita di sepanjang tahun ini ke tempat-tempat di mana kita bisa beristirahat di dalamnya. Dan sementara kita beristirahat, kita juga menikmati ketersediaan berkat-berkat Tuhan secara melimpah-limpah, melampaui setiap kebutuhan dan keperluan kita. Dan di saat kita menerima semua berkat itu, kita menerimanya tanpa bersusah payah. Kita menerimanya dengan beristirahat, dengan tenang. Tidak ada stres sedikit pun, tidak ada kekhawatiran sedikit pun. Kita menerimanya setiap berkat-berkat yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan dengan rest, dengan tenang, dengan beristirahat. Karena itu apapun yang kita perlukan, yang kita butuhkan hari ini, kita percaya Tuhan sudah menyediakannya. Ketika kita memiliki Yesus, kita sudah memiliki segalanya. Mari yang percaya, kita mau angkat tangan kita bersama-sama. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan penuh percaya bahwa Tuhan sudah sediakan semuanya bagi kita. Seluruh kebutuhan keperluan kita di sepanjang minggu di depan kita sudah Tuhan sediakan bagi kita, melebihi kebutuhan kita di sepanjang minggu yang ada di depan kita. Bagian kita hari ini yang percaya, kita mau katakan terima kasih. Mari semua jemaat angkat tanganmu, lihatlah kepada Dia, angkat hatimu, bersyukurlah, percayalah bahwa Yesus adalah gembala kita yang baik. Dia sudah menyediakan semuanya bagi kita. Amin, amin. Lebih keras lagi semua jemaat katakan terima kasih. Kami mau berkata terima kasih Tuhan, karena kami percaya, maka kami berkata-kata. Kami percaya Tuhan sudah sediakan. Engkau adalah Allah Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan bagi kami. Syukur bagimu. Katakan sekali lagi, terima kasih Yesus. Dia sangat mengasihi kita. Bahkan ketika Yesus terangkat ke surga, Dia dalam posisi memberkati. Bahkan malaikat berkata, ketika Yesus akan datang kembali, Dia juga akan datang dengan posisi yang sama, yaitu memberkati kita semua di tempat ini. Mari yang percaya katakan terima kasih. Haleluya, haleluya. Nama Tuhan lama-lama syaraya. Nama syaka takara lama-lama. Sebab hari Tuhan sudah sediakan semuanya. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Katakan sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur. Sekali lagi bersama-sama. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Tuhan yang sangat menyayangi kita. Sadarilah itu Bapak Ibu semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, sekalipun segala sesuatu yang ada di sekitar kita sedang tidak baik,
Tapi itu bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Percayalah janji Tuhan bahwa Dia menyertai kita sampai akhir zaman. Dia menjadi gembala kita yang baik. Dia tahu kebutuhan dan keperluan kita. Dia tahu waktu untuk memberi kita makan. Dia tahu waktu untuk mengistirahatkan kita. Dia tahu waktu untuk menggiring kita kembali pulang ke rumah kita. Dia tahu waktu kapan untuk membawa kita keluar dari kandang menuju ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Dia tahu segala waktu yang terbaik untuk kita. Semuanya Dia lakukan hanya untuk kita. Bahkan ketahuilah, sementara Yesus naik ke surga, tangannya tetap terangkat untuk memberkati kita. Bahkan malaikat Tuhan memberitahukan jauh sebelum Yesus akan datang kembali ke dunia ini pada kedua kalinya, bahwa Yesus akan datang juga dengan cara yang sama ketika Dia terangkat, yaitu Dia akan datang dengan tangan yang terbuka memberkati kita. Satu kali kita diberkati, selama-lamanya kita diberkati. Usaha kerja keras kita, kesalehan kita, perbuatan baik kita tidak akan pernah mengurangi atau menambahi berkat dan kemurahan Tuhan. Sebab Dia mengasihi kita karena Dia adalah kasih. Sekarang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Jauh sebelum kita memerlukannya, Dia sudah memberikannya untuk kita. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Berkat Mazmur 91 nyata dinyatakan bagi kita semua. Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan menjauhkan kita dari setiap sakit penyakit yang menular. Maut yang mematikan sekalipun tidak akan pernah bisa menyentuh kita dan seisi rumah kita. Sebab kita semua adalah orang-orang yang dikasihnya, yang ditempatkan di tempat perlindungan yang maha tinggi, di mana tidak ada satupun musuh atau senjata yang ditempa oleh musuh yang bisa menyentuh tempat di mana kita ada bersama dengan Dia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Engkau terus naik menjadi kepala, dan percayalah apa saja yang dikerjakan oleh kedua tanganmu diberkati, dimakmurkan dan berhasil. Oleh hidupmu semua orang diberkati Tuhan. Tuhan menghadapkan senantiasa wajahnya kepada kita. Dia tidak pernah sedikit pun memalingkan wajahnya daripada kita. Dia memberikan damai sejahteranya yang melampaui segala akal dan pikiran. Memelihara hati jiwa kita, supaya kita bisa menikmati hidup kita di bumi ini seperti di surga. Dan Roh-Nya yang kudus telah diutusnya tinggal dalam hidup kita, sekarang dan selama-lamanya, menghibur, menolong, dan memeteraikan kita semua menjadi milik Kristus selama-lamanya sampai Maranatha. Semua yang diberkati Tuhan, kita katakan bersama-sama, amin, amin, amin. Tuhan memberkati kita Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu, ya, silakan duduk. Selamat pulang, pastikan tidak ada barang dari Bapak Ibu yang tertinggal. Bapak Ibu doakan terus renovasi gereja kita. Ya, kita dukung, kita doakan, kita percaya Tuhan sudah sediakan melampaui yang kita perlukan.